Entah ini hanya terjadi di kelas saya atau banyak tempat di Indonesia. Namun ini adalah salah satu momen di mana saya terkejut karena tingkat keberagaman peserta didik di kelas saya meningkat drastis pada saat itu. Dan kesenjangannya memang cukup signifikan. Hingga saya harus berusaha lebih keras agar peserta didik saya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk langkah awal, saya mulai dengan membagi peran kepada mereka. Mulai dari tim keamanan bagi mereka yang tingkat keaktifannya di atas rata-rata agar mereka merasa dipercaya. Peran sebagai dokter kecil bagi mereka yang pendiam dan sangat pemalu agar mereka merasa dibutuhkan. Peran sebagai ketua atau wakil ketua kelas bagi mereka yang suka berbicara lantang agar hasrat mereka untuk berbicara dapat tersalurkan. Dan peran lain sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian saya masuk pada proses pembelajaran. Dengan berdasar pada tabel gaya belajar peserta didik yang telah saya lakukan sebelumnya, pada akhirnya saya menentukan pola pemberian materi pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik yang saya bagi menjadi 2 kategori dalam catatan saya, yakni audio dan visual yang saya jadikan satu karena saya dapat memberikan materi lewat video pembelajaran yang sekarang sudah tidak sulit untuk diakses. Yang kedua adalah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yang cenderung lebih suka beraktivitas atau bergerak bebas dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Meski di antara kedua kategori tersebut terdapat diferensiasi dari segi kemampuan memahami pembelajaran, biasanya materi yang saya berikan akan saya turunkan tingkat kesulitannya. Awalnya semua berjalan cukup lancar, namun ternyata itu bukan akhir dari perjuangan saya. Setelah itu saya masih saja terkendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena sebagian dari mereka mulai bertanya kenapa temannya diberi pembelajaran sedikit berbeda dari dirinya. Bahkan ada orang tua yang menanyakan hal serupa. Sebenarnya saya cukup bingung menghadapi keadaan seperti ini. Mungkin saja pembelajaran yang saya lakukan belum tepat atau memang pengetahuan saya tentang diferensiasi masih sangat minim. Namun dari kendala tersebut saya kembali memahami apa itu pembelajaran diferensiasi dan membuat kebijakan yang telah disetujui oleh kepala sekolah bahwa setiap orang tua dari peserta didik yang masuk ke kelas saya wajib datang ke kelas minimal pada 3 kesempatan, yakni pada awal masuk, pengambilan rapor semester 1, kemudian semester 2. Singkat cerita, setelah para orang tua diberi sosialisasi, mereka paham bahwa setiap anak itu berbeda. Setiap peserta didik memiliki cara, batas kemampuan dan perkembangannya sendiri dalam menyerap pembelajaran. Dan para orang tua justru berterima kasih karena anak-anak mereka telah diperlakukan dengan baik di sekolah. Para orang tua juga memahami bahwa belajar tidak hanya tentang mencatat dan mencatat. Dan untuk menyempurnakan layanan di kelas saya sebagai seorang pendidik, saya menemukan sebuah ide yang menurut saya cukup baik jika diterapkan, yakni baper dalam WWG atau bermain peran dalam word wall game untuk mengakomodasi 3 gaya belajar peserta didik di kelas sekaligus. WWG adalah gamifikasi digital berbasis web yang bernama word wall yang saya bumbui dengan aturan sederhana hingga menjadi permainan sekaligus pembelajaran yang menyenangkan. Setelah saya kerap menerapkan baper dalam WWG, peserta didik di kelas saya perlahan menikmati pembelajaran dan baik tingkat pemahaman atau sikap mereka di kelas mengalami peningkatan. Dalam artian perlahan berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya peserta didik yang terindikasi ADHD yang biasanya tidak betah jika hanya belajar dengan tampilan video dan penjelasan, kini dapat lebih fokus karena motorik mereka juga aktif saat proses pembelajaran. Peserta didik yang terindikasi introvert perlahan mulai bersosialisasi dan lebih percaya diri karena merasa dibutuhkan dalam tim atau kelompoknya. Dan peserta didik yang aktif berbicara kini jauh lebih tenang karena hasrat untuk berbicara sudah terpenuhi ketika WWG. Kemudian dari tingkat kerjasama, kebersamaan, saling memahami mereka pun terlihat mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Dan tentu itu membuat kebiasaan toksik dan perundungan perlahan memudar. Bahkan bisa dibilang tidak ada lagi peserta didik yang merasa dikucilkan di kelas. Menurut kalian bagaimana bermain peran dalam WWG ini, nak? Besok mau lagi apa enggak? Mau lagi ya, seru kali ya. Untuk hari ini kita ucapkan dulu pembelajaran diferensiasi di lokalnya Patrian memang sudah berjalan dengan baik, mulai dari asesmen diagnostik sampai pemberian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Sehingga tampak peningkatan dari hasil belajar maupun sikap, baik di sekolah maupun di rumah.
Ara cerita kalau di lokal Pak Trian itu di kelas itu seru, sangat seru. Terus juga pembelajarannya tuh sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap anak. Terus perkembangan yang saya lihat itu di rumah, kalau Kinara itu semenjak jadi murid Pak Trian itu ada perkembangan yang berarti lah buat saya, seperti dia dalam hal alat tulis mulai bisa merapikan sendiri, terus juga bantu-bantu di rumah, sudah mulai peduli kebersihan rumah begitu. Dan terus saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Trian yang udah bisa merubah anak saya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak Trian. Sekali aja.